Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Teman-teman santri Bait Al-Quran yang dirahmati oleh Allah, tentunya setiap daripada kita pernah mengalami yang namanya lupa, yaitu ketika kita kehilangan kemampuan untuk mengingat dan mengakses informasi yang pernah tersimpan dalam memori kita. Sumiyal insan linisyanihi. Mungkin makalah ini benar bahwa kita dinamakan manusia karena sifat lupa yang sering kita alami. Peristiwa lupa juga pernah dialami oleh Nabi Adam. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Kisah itu, ayat itu mengisahkan bahwa Nabi Adam dirayu oleh iblis untuk mendekati pohon itu. Kalau kata Ustadz Nas, pohon khuldi itu sebutannya para iblis. Jadi kita manusia meskipun berhati iblis, jangan ikut-ikutan menyebutnya dengan pohon khuldi. Kemudian Nabi Adam lupa atas larangan Allah dan tertipu daya iblis. Nah, sekilas lupa itu terlihat seperti sebuah kekurangan. Tapi pastinya lupa itu adalah suatu bentuk nikmat dari Allah. Suatu bentuk nikmat Allah apa aja? Satu, agar kita mengupgrade diri kita, agar kita mau belajar, mempelajari hal-hal yang baru. Coba aja kalau nggak ada lupa, manusia akan menjadi orang yang merasa paling benar, paling alim. Bahkan manusia akan mudah lupa dengan ayat wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang mengetahui, pasti ada yang lebih mengetahui. Terus yang kedua, adalah sistem penyembuhan alami. Nah, lupa ini adalah cara Allah memberikan kita sistem penyembuhan alami. Coba bayangin kalau nggak ada lupa, pikiran kita akan selalu mengingat akan kesedihan dan trauma masa lalu. Pasti kita punya trauma kan? Sedikit cerita ya, FYI, for your information, bahwa saya itu punya trauma. Trauma itu gara-gara kebakaran. Jadi setahun yang lalu di Pondok Sayang Tegal, itu pernah mengalami kebakaran yang cukup dahsyat. Bayangin aja jam setengah 12 malam, waktunya tidur, itu kebakaran. Kita bangun dengan sisa nyawa yang ada. Coba aja kalau saya jadi korban kebakaran itu, mungkin kalian tuh nggak akan bisa mengenal Una yang gacor ini kan. Nah, penyebab kebakarannya adalah konslet listrik, gara-gara kipas angin yang terlalu lama dinyalakan hingga mesinnya panas dan meledak seketika. Nah, ini buat pengingat ya buat kita. Ketika keluar asrama, pastikan setrika dan kipas tidak menyala untuk kemaslahatan bersama. Gara-gara itu saya terkena insomnia sampai sekarang. Terus yang ketiga,
Yang ketiga, menjadi pengingat untuk kita untuk selalu mengingat Allah. Karena kita itu kan makhluk yang sangat lemah. Tanpa Allah kita tidak akan bisa jadi apa-apa. Ittaqillah haitsuma kunta. Nah, karena lupa ini sudah melekat pada manusia, maka Al-Qur'an, hadirnya Al-Qur'an itu sangat tepat untuk kita sebagai pengingat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberikan peringatan karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang yang beriman. Peringatan di sini menunjukkan bahwa manusia itu pelupa dan Al-Qur'an menjadi sumber peringatan bagi kita semua. Jadi Allah itu ingin menjadikan kita makhluk yang rendah hati, mudah memaafkan, dan juga menyembuhkan luka dalam hati ini. Dalam keilmuan, lupa itu suatu hal yang sangat wajar. Seperti kita para penghafal Al-Quran, berapa kali kita menangis, kecewa, merasa usaha kita sia-sia, pasti berkali-kali, ya kan Mbak Sila? Maka dari itu kita harus selalu mengingat Allah. Kewajiban kita adalah mencari ridho Allah, dan tugas kita adalah menjaga Al-Quran dalam hati kita. Sedangkan mungkin adalah sebuah anugerah yang tidak bisa kita paksakan. Dalam menjaga kemampuan menghafal, ulama menyimpulkan bahwa kita harus menjauhi larangan dan maksiat. Seperti nasihat Imam Malik ketika pertama kali bertemu dengan Imam Syafi'i, "Innallaha qad alqa ala qalbaka nuron, fala tudfi'hu bil maksiyah." Sesungguhnya di dalam hatimu Allah telah mendatangkan cahaya. Maka jangan padamkan cahaya itu dengan maksiat yang kamu lakukan. Bisa kita simpulkan bahwa kita harus menjauhi larangan dan maksiatnya. Closing power dari saya, subhana man khalaqal insan wa sammahu bima yula'amu haqiqatah. Fatadzakar asla ismuk was'al rabbak alla yansika rabbak. Maha suci Allah yang menciptakan manusia dan memberikan nama sesuai dengan hakikatnya, maka selalu ingatlah asal usul namamu dan berdoalah kepada Allah agar Allah tidak membuatmu lupa untuk mengingatnya. Sekian dari saya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.